kabarnya Bapak Iman? Alhamdulillah baik Pak. Sebelum Bapak coaching ya Bapak, sebagai awal saya ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan saya Pak, yaitu tentang rubrik penilaian yang ini akan diterapkan. Di antaranya yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur kita? Bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot? Juga bagaimana kucing tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari kucingnya. Jangan lupa ya Bapak, nanti maksud saya disesuaikan dengan prinsip kucing, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang pertama Bapak, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan di kucing? Oke baik Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti Bu ya, saya ingin yang pertama adalah lisensi atau panggilan, yang kedua adalah mendengarkan aktif, serta nanti saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada kucing. Mantap sekali, pertanyaan sudah mewakili ya Pak. Pertanyaan kedua Bapak, Bapak ingin mengembangkan secara spesifik apa ya dalam observasinya? Oke, baik Bu. Untuk kompetensi secara spesifik yang ingin saya kembangkan nanti Bu ya, saya ingin mendengarkan aktif serta memberikan pertanyaan yang berbobot kepada kucing. Yang terakhir ya Bapak, indikator yang bagaimana nanti yang ingin Bapak yang ingin Bapak raih dalam proses kucing? Oke, baik. Untuk indikator, saya ingin nanti kucing itu melalui coaching nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan serta nanti bisa menemukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Mantap sekali Bapak, semoga dalam observasi ini yang kita bicarakan nanti Bapak bisa mempraktikkan dengan kucingnya ya Bapak. Baik. Selamat kucing Bapak, semoga Oke, sukses. siap, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Pak Iman. Mohon maaf, alhamdulillah saya juga baik saja Pak Agus. Kebetulan nih Pak Agus, saya siang ini sedang senggang. Kenapa Pak Agus? Ada sesuatu yang ingin disampaikan kah untuk saya untuk dibahas hari ini Pak Agus? Gini Pak Iman, ada yang mau saya bahas dengan Pak Iman tentang salah satu murid saya yang ada di kelas. Kayaknya seperti itu, pembuat masalah, bisa dikatakan seperti itu. Jadi sulit untuk fokus ketika diberikan tugas. Jadi sebelum selesai, pada saat diberikan tugas, dia selalu mengajak teman-temannya ingin berbicara, dan hasilnya atau hal ini membuat teman-teman yang lain terganggu, sehingga anak-anak dalam mengumpulkan tugasnya itu tidak bisa tepat waktu. Oke. Jadi Bapak melihat ada salah satu anak yang kurang fokus dalam mengerjakan tugas, ya Pak ya. Kita gini Pak, untuk berbincang sebentar hari ini di akhir percakapan nanti kita apa sih yang akan Pak Agus harapkan dari percakapan kita hari ini? Jadi harapan saya nanti dari hasil kita bincang-bincang ini yaitu mendapatkan semacam solusi ya, agar anak yang tidak fokus dalam mengerjakan tugas tadi nantinya bisa fokus dan tidak mengganggu teman-temannya. Baik, untuk fokus ya. Iya. Betul begitu Pak Agus? Ya, betul. Baik, coba dong nanti dengan ceritakan secara detail kondisi yang dialami oleh siswa dari Pak Agus yang kurang fokus tersebut. Jadi begini, siswa saya itu sebenarnya anak yang tergolong aktif dan dia itu bisa kalau mendengarkan penjelasan saya. Dan dia mendengarkan kalau saya menjelaskan itu menyimak dengan betul.
Itu terlihat saat saya beri tugas untuk maju mengerjakan di depan itu bisa. Nah, begitu. Jadi untuk mendengarkan bagus, untuk pada saat proses itu bagus. Namun pada saat diberi tugas, nah, ini yang menjadi permasalahan bagi saya. Saya diberi tugas, itu dia membuat semacam ulah, yaitu menggoda temannya dengan cara mencolek, menjawab, dan di situ suka bercerita setelah anak tertarik menoleh, kemudian mengajak bercerita. Karena kebetulan di lembaga saya atau di wilayah saya ini sekarang lagi musim layangan. Pak Imam juga tahu sendiri, musim layangan itu kalau untuk anak-anak kan sangat luar biasa, senang sekali. Jadi yang biasa dilakukan, yang sering dilakukan saya amati itu mencolek temannya, bercerita tentang kegiatan kemarin, tentang layangan, bercerita pagi atau pulang sekolah layangan bagaimana, itu sehingga membuat teman-temannya menjadi heboh seperti itu. Oke, baik. Jadi sering mengganggu temannya, namun dia tidak bisa konsentrasi, Pak ya. Iya. Karena ingin kemungkinan anak tersebut ingin menceritakan pengalaman atau rencananya yang ingin dia ceritakan kepada dia. Iya. Betul begitu, Pak ya? Iya, betul. Menurut Pak Agus nih, konsentrasi penuh itu yang bagaimana agar anak-anak itu bisa konsentrasi dalam pembelajarannya? Iya. Sepertinya kalau kejadian seperti itu saya perlu mengintegrasikan yaitu pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran saya, dan juga ini mungkin akan menciptakan iklim positif dan budaya sekolah seperti itu, Pak Iwan. Baik, jadi Pak Agus ingin menciptakan iklim yang positif di sekolah dengan menerapkan kompetensi sosial dan emosional. Oke, baik. Menurut Pak Agus nanti ya dalam pembelajaran, Pak Agus ini ingin menerapkan pembelajaran yang bagaimana, Pak? Apakah ingin menerapkan mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional, terutama dalam kesadaran diri, manajemen dan lain, atau bagaimana, Pak Agus? Ya, jadi saya ingin mengintegrasikan tentang kompetensi sosial emosional yang terutama tentang kesadaran diri dan manajemen diri dalam pembelajaran. Bagus sekali, Pak Agus. Jadi Pak Agus ingin menerapkan PSG di dalam pembelajaran. Dengan ingin mengintegrasikan KSG tersebut, terutama kesadaran diri dan pembelajaran ya Pak ya. Kira-kira menurut Pak Agus nanti ya, apa sih yang bisa digunakan untuk mengintegrasikan kedua kompetensi tersebut, Pak? Jadi menurut saya yang bisa saya lakukan dalam mengintegrasikan KSE, saya akan membuat yang lagi tenar sekarang yaitu roda emosi, yang nanti akan saya pajang atau saya tempelkan di depan kelas. Jadi ketika anak datang akan mengisi roda emosi tersebut sesuai dengan apa yang dia rasakan. Jadi menurut Pak Agus itu dengan roda emosi itu anak-anak akan bisa ikut dalam kesadaran dirinya. Dengan begitu siswa akan menerapkannya dengan baik ya Pak ya. Iya. Baik. Pak Agus nanti Bapak yang akan lakukan untuk membuat anak-anak tersebut mampu manajemennya dengan baik, agar manajemen dirinya itu bisa kuat dengan baik, apa yang Bapak Agus lakukan? Jadi menurut saya pada kegiatan awal pembelajaran saya telah melaksanakan teknik untuk menstabilkan perasaan mereka. Selanjutnya saya dapat memberikan kesempatan pada anak untuk menciptakan pengalaman dan apa yang dirasakan di hari tersebut atau di hari itu ya, saat pagi hari, sehingga anak itu dapat tempat untuk menceritakan apa yang dirasakannya atau yang menjadi
apa ya, yang terbenam di dalamnya, atau bisa dikatakan semacam untek-untek, nah, seperti itu. Ya. Jadi setelah dia mendapatkan tanggapan dari temannya atau menceritakan seluruh pengalamannya, mungkin dia nanti tidak akan terpancing untuk berbicara di dalam kelas, dan nanti ketika diberi tugas bisa mengerjakan tanpa mengganggu teman di sebelahnya. Baik, jadi nanti Pak Agus ingin mengisi kegiatan di awal pembelajaran dengan mengajak siswa untuk melakukan teknik stop ya Pak ya. Iya. Jadi juga memberikan kesempatan murid untuk bercerita tentang pengalaman. Baik Pak Agus, tentang penciptaan iklim positif dan budaya sekolah Pak Agus. Untuk menciptakan Bagaimana menerapkannya? Penerapannya di kelas sudah ada keyakinan kelas, mungkin belum sepenuhnya terlaksana. Jadi saya akan merevisi keyakinan kelas dan memasukkan beberapa nilai yang bisa membuat anak tersebut meyakini bahwa mengajak temannya bercerita di tengah-tengah pembelajaran dapat mempengaruhi penyelesaian tugas tersebut. Dan saya juga akan berencana untuk melakukan segitiga restitusi. Jadi menurut Pak Agus nanti Pak Agus akan melakukan merevisi tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat Pak Agus ya. Benar seperti itu Pak Agus ya. Ya, benar Pak. Nah sekarang kalau boleh saya merangkum Pak Agus ya. Ya. Nah, tadi Pak Agus akan melakukan mengatasi masalah itu anak yang tidak fokus tersebut dengan mengerjakan tugas tersebut ada dua. Yang pertama mengintegrasikan KSP, terus yang kedua adalah memberikan warna akan menciptakan iklim positif dengan melaksanakan budaya positif dan juga akan menerapkan segitiga restitusi. Demikian Pak Agus ya. Di antara kedua hal tersebut Pak Agus ya, di mana kira-kira yang dapat segera Pak Agus laksanakan? Menurut saya karena ini notabene tidak memerlukan banyak waktu ya Pak ya. Jadi mungkin saya akan bisa melaksanakan sekaligus. Jadi langsung kedua-duanya Pak ya? Langsung kedua-duanya. Baik, jadi menurut Pak Agus nanti siapa sih yang dapat membantu Bapak dalam melaksanakan kegiatan tersebut? Apakah serta langkah-langkahnya nanti bagaimana Bapak Agus menerapkan kedua-duanya? Karena ini berhubungan dengan murid di kelas saya, yang pastinya yang berhubungan yaitu tentang murid dan saya sendiri selaku anggota yang ada di dalam kelas itu. Jadi saya dan juga anak-anak untuk membuat roda emosi, untuk bercerita, merevisi keyakinan kelas dan melakukan segitiga restitusi. Jadi kalau setiap anak sudah menyadari dari nilai dan peran di dalam kelas, mereka akan dapat berpartisipasi aktif dan berkomitmen dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah direvisi tadi. Baik. Jadi menurut Pak Agus dengan menerapkan langkah-langkah tersebut seluruh anggota kelasnya akan lebih baik Pak. Iya. Oke. Nah pada titik ini Pak Agus yang bisa Pak Agus dapatkan dari percakapan kita hari ini apa Pak? Ya. Jadi untuk membuat anak yang tidak fokus supaya tetap fokus, jadi saya bisa membuat roda emosi, kemudian memberikan ruang untuk bercerita di awal pembelajaran sehingga anak tersebut tidak terpancing untuk bercerita ketika diberikan tugas. Kemudian saya juga akan merevisi keyakinan kelas dan melaksanakan segitiga restitusi. Baik. Kapan Pak dimulainya? Untuk memulainya sepertinya besok saya sudah dapat melakukan untuk membuat roda emosi dalam revisi keyakinan kelasnya. Itu juga besok bisa dilakukan juga. Saya juga akan memberikan kesempatan untuk anak bercerita di awal pembelajaran dan sudah bisa langsung saya laksanakan.
termasuk segitiga juga. Coba. Oke, baik. Bagus sekali, bagus. Sepertinya pertemuan kita hari ini sudah menemukan titik temu ya. Iya. Jadi mudah-mudahan kita nanti bisa berjumpa setelah Pak Agus menerapkan KSE serta merevisi keyakinan kelas dan juga bisa menerapkan segitiga diskusi. Terima kasih Pak Agus. Oke, terima kasih atas pertemuan kita hari ini Pak Agus. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Imam, Mas Agus. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti sehat semua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekali. Bapak Imam tadi sudah kucing ya? Oke, siap. Oke, Pak Imam, Bapak Agus, sebelum nanti ditutup ini ya, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama terkait dengan indikator Pak. Ketercapaian dalam kucing tadi, bagaimana indikatornya Pak? Oke, siap Bu. Saya sudah melakukan coaching dengan alutsista serta saya menanyakan tujuan, mengidentifikasi rencana, mengidentifikasi rencana aksi dan juga tanggung jawab sehingga alur tersebut Bu alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan tentang permasalahan dan menemukan solusi dan perbaikan di kemudian. Mantap sekali Bapak. Kalau dari penjelasan tadi, Bapak sudah mempraktikkan coaching, alur tiktanya sudah, semua pertanyaan sudah. Iya, dalam proses observasi tadi saya perhatikan semua memang sudah terpenuhi, indikasinya sudah, indikatornya sudah, terus ceritanya semua terpenuhi. Kemudian ada beberapa permasalahan, tetapi solusinya juga sudah ada tadi. Tentang kompetensi Pak. Nah, tadi kompetensinya dikembangkan dalam proses coaching tadi apa? Ya, oke, siap. Kompetensi tadi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses coaching sehingga saya nanti dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi. Ya, mantap sekali. Saya pikir cukup sekian Bapak. Semoga nanti coaching ke depannya lebih baik. Terus Pak Agus juga dapat solusi-solusi dari permasalahannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak Agus. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah kabar saya siang hari ini baik-baik saja. Dan bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sama guru kita juga sama-sama dalam keadaan yang baik. Sebelum kita melakukan coaching, saya akan melakukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik kita pada coaching kita hari ini yang akan saya amati yaitu nilai yang sesuai dengan praktek dalam penilaiannya. Jadi yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memberikan pertanyaan berbobot kepada kucing dan juga bagaimana kucing tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Seperti itu. Jangan lupa untuk menyesuaikan apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coach kali ini? Terima kasih Bapak. Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama
present dengan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bapak. Ya, seperti itu ya. Jadi present juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik, yang ingin diobservasi, seperti itu. Iya Bapak, kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian nih, ke pertanyaan yang terakhir, indikator yang bagaimana yang ingin atau diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin sekali coach saya ini menemukan solusi atau permasalahannya, menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Bapak. Nah, sudah jelas sekali nih. Jadi menemukan solusi juga langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Demikian dulu ya Bu untuk observasinya. Kali ini silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ita. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, siang ini kabarnya baik, Bu Ita. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Anak-anak sehat semua Bu, dan belajar masih tetap semangat. Senang sekali mendengarkan kabar anak-anak dalam keadaan sehat. Ngomong-ngomong, apa ya siang ini yang kita bicarakan, Bapak? Oke, ini Bu, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan. Apa itu? Gini bisa, saya sebenarnya ada kendala nih tentang pembelajaran, khususnya pembelajaran pada materi saya senam lantai, yang terkhusus senam lantai pada saat melaksanakan roll belakang. Dan harapan saya ke depan dalam pertemuan ini saya nanti bisa mencerahkan dan mendapatkan ide baru dari pertemuan kita ini. Oh, jadi siang ini Bapak Imam mau bicara tentang hambatan begitu? Karena kita di materi senam lantai, khususnya roll belakang. Apa yang ingin Bapak Imam dapat dari percakapan siang ini, Bapak? Oke, baik Bu. Gini Bu, saya sebenarnya ingin mendapatkan solusi terbaik untuk pembelajaran roll belakang, dan saya ambil itu karena saya mengalami kendala pada saat melaksanakan roll belakang. Banyak anak didik saya itu yang tidak berani pada saat melaksanakan gerakan roll belakang. Mereka takut karena roll belakang ini kan gerakan yang beresiko, sehingga pembelajaran ini harus efektif dan anak-anak harus siap serta berani dalam melaksanakan gerakan roll belakang yang diakhiri dengan menggelundung ke belakang. Oh, seperti itu. Jadi siang hari ini Bapak ingin ngobrol dengan saya. Kira-kira Bapak Imam, apa yang sudah dijelaskan tadi ingin mendapatkan solusi yang terbaik dari permasalahan roll belakang yang dia Bapak. Nah, kalau menurut pengamatan Bapak Imam, adakah siswa yang berhasil dalam melakukan roll belakang tadi, Bapak? Oke, baik Bu. Pada saat melaksanakan roll belakang, ada beberapa anak yang berani melakukan gerakan, mulai dari awalan sampai dengan menggelundung ke belakang sampai dengan sikap duduk kembali. Itu hanya beberapa anak, sedangkan yang lainnya masih belum berani melaksanakan gerakan itu. Artinya harapan saya itu berapa persen itu anak-anak mampu lah melaksanakan gerakan roll belakang. Nah, jadi penjelasan Bapak Imam berarti memang ada anak yang bisa dan ada yang anak belum berani ya. Nah, Bapak, kalau
dikatakan berhasil atau idealnya murid Bapak nilainya semisal 10 ya Bapak. Kondisi sekarang yang terjadi di murid Bapak itu nilainya level berapa gitu? Oke, baik Bu. Untuk level ya dalam kondisi sekarang ini level untuk melaksanakan gerakan tersebut masih di level 5 Bu, karena yang berani melakukan awalan sampai dengan menggulung ke belakang dengan baik itu hanya beberapa anak, sedangkan yang lainnya masih belum berani. Wah, masih level 5 ya Pak? Berarti untuk mencapai sekiranya level 10 butuh perjuangan ya Bapak? Betul. Gini Bapak, untuk kira-kira ada ide atau solusi apa sekiranya untuk meningkatkan level kader kita? Berdasarkan pengamatan yang saya analisa, anak-anak itu takut melakukan gerakan karena tubuhnya itu kurang lentur sehingga gerakannya itu tidak bisa pas menggelindung ke belakang. Rencana sih saya mau membuat suatu alat atau bidang membuat bidang miring di mana anak-anak nanti pada saat melakukan gerakan roll depan nanti bisa melakukan gerakan dengan baik kalau pakai gerakan alat suatu bidang yang dimiringkan. Jadi anak-anak nanti pada saat melakukan awalan dengan cara duduk dengan merobokkan badannya sudah bisa melakukan gerakan roll ke belakang. Wah, sepertinya menarik sekali. Saya yakin nanti kalau semisal alatnya sudah jadi, anak-anak itu akan mampu melakukan roll tadi ya Pak. Nah, Pak, yang jelas pasti ada kendala ya untuk membuat alat tersebut. Gimana itu Pak? Oke, baik Bu. Kendala itu masih ada Bu ya. Kendala pasti ada. Suatu kegiatan atau membuat sesuatu yang pasti kendala. Nah, lembaga yang pasti kendala yang utama itu adalah waktu. Setelah waktu itu adalah peralatan. Alat tersebut itu dari mana, nanti kuat apa tidak, itu harus kita carikan solusi biar semua hambatan serta kendala itu bisa terlaksana. Wah, mantap sekali Bapak. Tadi Bapak sudah mengemukakan bahwa ada kendalanya waktu, terus kemudian juga sudah ada solusi, sudah ada alatnya. Nah, kemudian untuk kita bicara ke satu dulu Bapak, ke alat dulu ya. Rencananya bagaimana Bapak untuk mewujudkan alat tersebut? Adakah kolaborasi dengan teman atau di sekolah atau di luar sekolah gitu? Oke, baik Bu. Untuk mewujudkan alat tersebut yang jelas nggak bisa sendiri. Yang jelas kolaborasi dengan teman atau dengan teman sejawat untuk membuat alat tersebut, dan nanti pada saat kita uji cobakan itu yang jelas alat tersebut harus kuat. Jadi pada saat uji coba kuat baru diberikan kepada anak. Yang jelas kolaborasi juga dibutuhkan minimal 1-2 orang lah dari teman sejawat yang ada di sekolah atau teman-teman seprofesi sebagai guru. Rencananya teman sejawat atau profesi Bapak? Teman sejawat Bu, teman sejawat yang ada di sekolah nanti kita minta tolong untuk buat bareng-bareng, kita sekalian coba biar efektifan alat tersebut. Wah, mantap sekali Bapak, bisa berkolaborasi juga. Saya jadi tertarik banget. Nah, itu sudah solusi yang pertama Pak. Semoga saja nanti berjalan dengan lancar. Masalahnya waktu, dibutuhkan berapa waktu Pak? Baik Bu, kalau waktu itu saya butuh 1 minggu sampai 2 minggu. 2 minggu lah. 2 minggu selesai untuk membuat satu alat bidang miring untuk pelaksanaan gerakan pada roll belakang. Begitu ya. Tadi kabar sudah, solusi sudah. Pak Imam, di sesi ini
sudah nggak tercapai tujuan awalnya Bapak? Oke, baik Bu. Tujuan di awal tadi saya ingin anak-anak yang tidak mau bisa melakukan gerakan roll belakang itu bisa dan siap berani melakukan gerakan roll. Artinya dengan bidang miring tersebut anak akan mudah melakukan gerakan roll. Nah, tujuan di awal sudah terpenuhi. Mantap sekali Pak Iman. Ngomong-ngomong, dalam ciptaan alat ini apakah sudah pernah Bapak mendengar atau melihat di misal online gitu bahwa alat ini sudah pernah diciptakan seperti itu Bapak? Alat ini sudah pernah diciptakan di mana saya melihat di linknya siapa seperti itu sudah ada diciptakan. Mudah-mudahan ini saya bawa ke sekolah ini bisa saya aplikasikan kepada anak-anak. Berarti kalau sudah diciptakan di YouTube, tingkat keefektifan, keamanan, insya Allah sudah terjamin ya Bapak. Tinggal Bapak saja untuk bahasanya memodifikasi seperti itu. Menarik sekali Bapak dalam bincang-bincang siang hari ini. Berapa minggu tadi Bapak? 2 minggu. Sekaligus 2 minggu itu sudah dicoba alatnya ya Bapak? Ya, siap. Semoga nanti bisa berjalan lancar ya Bapak. Amin. Setelah ngomong-ngomong seperti ini, gimana perasaan Pak Imam? Setelah tadi kan ada banyak sehingga wajah pertama itu sudah nggak senyum pun bukan seikhlas dalam hati. Ya, gimana perasaan? Alhamdulillah rasanya lega Bu. Kendala-kendala yang ada di kelas dalam pembelajaran itu bisa dikeluarkan dengan cara-cara seperti ini. Artinya perasaan lega itu keluar dan nanti mudah-mudahan segera bisa mewujudkan alat tersebut. Saya juga senang sekali Bapak diajak ngobrol seperti ini. Insya Allah kapan kita ketemu lagi Pak. Saya cukup sekian ya Pak. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Imam, juga untuk kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah melakukan coaching dengan Pak Imam. Sebelum penutupan ini ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang apa yang telah dilakukan tadi, tentang refleksi, yaitu yang pertama apa saja yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Imam juga. Saya sudah melakukan coaching tentunya dengan alur kita Bapak. Kemudian saya menanyakan tujuan, identifikasi rencana, aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi. Oh, seperti itu. Jadi menurut saya sebagai observator, yaitu terlebih tadi proses coaching yang dilakukan kita dan Pak Imam sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur kita. Dan juga kita sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak Imam, Pak Imam sehingga kita bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Pak Imam. Juga coaching yang dilakukan tadi sesuai dengan prinsip sebagai coach. Jadi sudah sesuai dengan alur kita, juga sudah sesuai dengan alur coach yang kita bahas hari ini ya Bu ya. Jadi untuk pertanyaan terakhir sebelum mengakhiri sesi ini, kompetensi apa lagi
yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil yang telah kita lakukan coaching. Ya Bapak, terima kasih. Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ya lebih memahami proses lagi, sehingga dalam coaching itu nantinya saya lebih baik Bapak. Seperti itu, luar biasa. Nah, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Mungkin itu saja observasi yang kita lakukan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sukses. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik sekali Bapak. Semuanya Alhamdulillah sama-sama baiknya. Kabar anak-anak di kelas bagaimana? wah, hari ini pembelajarannya sangat nyaman, mereka sangat senang Bapak dan bahagia. Alhamdulillah. Jadi di samping gurunya juga ngajinya sama-sama dalam keadaan bahagia. Ada apa? Apa yang ingin Ibu bicarakan pada kesempatan kali ini? Iya Bapak, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan. Apa itu? Begini Bapak, saya melihat di lingkungan sekolah itu apa ya, teman-teman sejawat itu dalam proses pembelajaran itu belum menggunakan media dan metode. Karena kita tahu sendiri loh Bapak, media metode saat ini pada abad ini sangat dibutuhkan oleh murid kan, seperti itu Bapak. Oh, jadi untuk teman sejawat ya kurangnya pembelajaran dengan media yang kekinian, bisa dikatakan tentang media pembelajaran yang kekinian seperti itu ya. Jadi yang mau Ibu bicarakan tentang hambatannya itu bagaimana? Saya itu ya kepingin teman-teman di sekolah ini menggunakan media, menggunakan sehingga anak-anak itu senang sekali Bapak. Seperti itu Pak. Jadi pada sore hari ini saya bisa ambil dari Ibu tentang ucapan yang ingin mendapatkan solusi yang terbaik dari permasalahan yang Ibu Ita hadapi. Nah, kalau menurut pengamatan Ibu Ita, adakah teman sejawat yang semangatnya itu kurang aktif atau yang aktif menurut Ibu Ita? Ada yang aktif Bapak. Makanya saya rasanya ini ya, saya kepingin kolaborasi dengan yang aktif. Terus saya juga kepingin sekali yang tidak aktif itu menjadi aktif itu. Seperti itu Bapak. Jadi yang aktif kecenderungan yaitu sehari-hari kamu baca dan membaca tentang apa ya, metode-metode pembelajaran yang ada itu ya. Iya betul Pak. Gini, kita nggak bisa memungkiri dari teman-teman yang senior itu cenderung pengajaran secara konvensional, ya rasanya secara tradisional gitu Pak. Mereka cenderung anak-anak itu ya membaca seperti itu. Ya. Nah, menurut Ibu ya, kalau katakan berhasil, idealnya misalkan nilai 10 atau level 1 sampai 10, Ibu itu dinilai berapa? Untuk saat ini saya itu masih dinilai 5 Pak. Dan saya juga nantinya kepingin itu di level 7. Kenapa kok nggak di level 10? Karena kita tahu bahwa teman-teman guru senior untuk berubah menjadi mengikuti dengan gaya belajar sekarang itu ya lumayan sulit, tidak dimungkinkan, akan tetapi perlu bertahap. Dalam waktu dekat saya mentargetkan itu 7. Mentargetkan 7. Kenapa tidak 10? Sulit sekali ya Bu ya. Bahasanya gini, pelan-pelan kan. Pelan-pelan nantinya ya untuk yang terdekat ini 7, mungkin tahun depan itu bisa 10 pelan-pelan seperti itu Pak. Kalau langsung kita pinjat ke 10, kita kan dalam pembelajaran media metode itu ada beberapa tahap yang harus dikuasai.
saya sendiri, juga teman-teman, dan juga perlu mengembangkan bahasanya keprofesionalan kami. Luar biasa. Memang untuk mencapai ke 10 itu tidak mudah, memang harus berproses dan tahapan-tahapan yang harus dilalui. Nah, prosesnya tidak segampang kita membayangkan, gitu kita ya. Iya, iya. Kemudian dari kegiatan atau pelaksanaan itu, mungkin ibu kita perlu ide untuk mewujudkan agar nantinya bisa tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan ibu kita. Langkah awal ini pada lingkungan saya di teman sekolah, saya kepingin membedah PMM. Nah, di situ di PMM itu ada materi tentang IT Bapak di situ. Nah, kemudian di PMM itu kan juga kebetulan kami ada beberapa sudah belajar hafal itu juga. Terus kemudian saya juga kepingin mengundang dari teman rekan sejawat yang sudah bahasanya melalang buana tentang IT, saya ingin seperti itu. Yang jelas saya akan berusaha ke situ bekerja sama dengan kepala sekolah. Luar biasa ibu kita, nanti kedepannya akan memecah PMM bersama teman-teman guru ibu juga untuk aplikasi Canva yang sekarang sedang naik daun, bisa dikatakan seperti itu juga sudah menggunakan media itu. Yang pasti ide ibu sangat luar biasa dari apa yang telah ibu ceritakan. Dari pelaksanaan tersebut dalam pengelompokan kegiatan atau tempat sejawat, mungkin ibu kita mengalami kendala. Iya Bapak, saya mengalami kendala yang jelas saya butuh kolaborasi dengan teman-teman yang ahli. Iya. Saya akan mencari satu teman sejawat yang saya undang untuk bahasanya dalam waktu dekat ini memaparkan materi tentang setidaknya IT, poin-poin lah sedikitnya pada para dewan guru sehingga nanti bisa diterapkan di murid-murid kita. Luar biasa sekali apa yang sudah dilakukan kita. Berarti kita sudah menemukan solusinya ya. Nah, menurut kita bagaimana untuk mewujudkan yang ibu uraikan tadi untuk yang akan dilakukan nanti? Saya akan minta izin dalam waktu dekat ke kepala sekolah dalam 1 minggu ini Bapak. Saya minta izin untuk mengumpulkan teman-teman. Kemudian saya awali dulu apa yang sudah saya ketahui tentang IT, semisal tentang PowerPoint atau tentang Canva. Dan dari itu nanti kita berikan, terus Bapak Ibu guru mempraktekkan. Kemudian saya akan panggil teman saya seperti itu. Ya. Ibu pernah membandingkan dari media pembelajaran tentang di SD yang ibu ampu dengan di SD lain? Iya. Saya tertarik dengan beberapa yang di media. Saya punya kepikiran kalau sama-sama di jenjang sekolah dasar aja mampu menggunakan IT, Canva, PowerPoint, kemudian pakai LCD loh. Kenapa di sekolah saya tidak? Saya tertarik dari situ, makanya saya berpikiran seperti itu. Luar biasa apa yang menjadi pemikiran Bu Ita, sangat bagus sekali. Itu bisa dikembangkan dalam permasalahan solusi yang didapat oleh Bu Ita. Jadi kebetulan kita sudah di sesi akhir itu. Apa perasaan ibu sekarang tadi sesi berjalan dan setelah sesi ini berjalan? Perasaan saya plong lega Bapak. Karena apa? Karena tujuan awal pembicaraan kita kan menemukan solusi tentang media atau bentuk pembelajaran di sekolahan sudah terbuka, sudah bahasanya sudah mempunyai titik terang, tinggal eksekusi. Jadi saya senang sekali Bapak. Untuk pertanyaan terakhir, kapan akan dilaksanakan oleh kita? 1 minggu. Saya harus menyusun rencana dulu apa nanti yang saya kolaborasikan dengan teman-teman secara. Jadi mungkin 1 minggu ini menuju eksekusi. Ya, oke.
Siap-siap ya Bu ya. Nanti 1 minggu lagi kita akan ketemu dan saya akan mendengarkan cerita tentang apa yang sudah dilakukan Bu Ita dan keberhasilan apa yang telah dicapai oleh Bu Ita. Terima kasih Bapak. Ya sama-sama, semoga nanti bisa berjalan dengan baik, diterima oleh semua teman-teman Ibu, rekan sejawat yang ada di lembaga Ibu, sehingga nanti kedepannya akan menuju bukan hanya level 7, tapi nanti akan ke level 10. Itu Bu Ita ya. Sementara itu saja, nanti bisa disambung dengan kesempatan. Terima kasih Bu Ita. Saya kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.